Kami ucapkan selamat datang kepada jajaran pengurus MIKTI, tamu undangan, mitra kampus, mitra komunitas, jaringan mentor, serta para hadirin sekalian. Kepada para hadirin, mohon agar dapat men-setting nama dengan format nama institusi, _ nama lengkap. Jadi untuk mempermudah proses pemanggilan dan identifikasi. Untuk menjaga agar forum ini kondusif, mohon seluruh peserta dapat mematikan mic-nya saat ada yang dipersilakan berbicara oleh MC. Selamat datang kepada Pak Jody Hernadi, selaku Ketua Umum MIKTI. Selamat malam, Pak. Malam semuanya. Malam, Pak Ketua. Malam, Mas Indra. Malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam forum ini pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada jajaran pengurus MIKTI, tamu undangan, mitra kampus, mitra komunitas, jaringan mentor, serta para hadirin sekalian. Apa kabarnya rekan-rekan semua sore hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya, demi kelancaran acara, mohon bagi rekan-rekan untuk dapat mematikan mic-nya di saat ada yang sedang berikan kesempatan berbicara oleh MC. Sebelumnya mungkin kita coba absen dulu ya. Di pendaftaran peserta ada dari Aceh sampai Maluku Utara nih. Rekan-rekan mohon bisa ketikkan di chat asal daerahnya. Dipersilahkan. Ada yang dari Lamongan. Oke. Muhammad Rizwan dari Jakarta, dari Bekasi. Ada yang dari Aceh? Oh ya, Pak Yuda nih, Pak Yuda ya, dari Unsyah. Selamat datang Pak Yuda. Oke, dari Jogja ada Mas Rizal ini, ada Mas Rizal. Dari Game Dev atau dari Gamelan ya, Gamelan, komunitas game Jogja. Ya, betul Pak. Ada juga dari Maluku Utara ada? Dari Medan, dari Jawa Timur, dari Riau. Mungkin sedang proses untuk bisa hadir di sini yang lain. Terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan semua dalam acara pada malam hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran selama beraktivitas. Baik, selanjutnya tak lupa kami berikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Menparekraf, Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, dan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk kami bertatap muka langsung dengan beliau dan jajaran di Kemenparekraf. Perkenalkan, saya Ardian Perdana Putra, Sekretaris Eksekutif dari MIKTI yang akan memandu keberjalanan acara sebagai MC. Sebelum kita memulai, saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama kita akan menyimak pemutaran lagu Indonesia Raya beberapa saat lagi. Selanjutnya akan masuk ke sesi sambutan dari Pak Jody Hernadi selaku Ketua Umum MIKTI. Selanjutnya ada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menparekraf. Kita akan melanjutkan, nanti akan ada presentasi singkat dari MIKTI tentang kajian terkait dampak pandemi terhadap industri startup di Indonesia. Nanti akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif MIKTI, Pak Indra Purnama. Selanjutnya nanti akan ada perwakilan-perwakilan dari beberapa daerah untuk menyampaikan masukannya dari sudut pandang daerahnya masing-masing. Kami mohon maaf jika kesempatannya tidak bisa kami berikan ke seluruh daerah karena adanya keterbatasan waktu, tapi dari panitia telah menyediakan di form pendaftaran, rekan-rekan bisa menyampaikan aspirasinya masing-masing terkait daerahnya, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk dokumen, yang nanti akan kami serahkan juga kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bahan masukan mereka. Selanjutnya nanti setelah ada perwakilan dari daerah-daerah, kita akan mendengarkan tanggapan dari Menparekraf terkait dengan masukan-masukan tersebut, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi, doa dan penutup.
Baik, itu saja mungkin untuk susunan acaranya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Audionya akan di-share tim host. Kita melanjutkan ke sesi acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum MIKTI, Bapak Jody Hernadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sudah kedengaran Mas Ardian? Sudah terdengar. Screen-nya udah kelihatan juga ya? Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Menteri Parekraf, Pak Sandi, juga rekan-rekan MIKTI, komunitas startup juga, kemudian juga ada beberapa mitra kami dari kampus dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul walaupun secara online, bertemu dengan Pak Menteri Parekraf. Alhamdulillah kita punya kesempatan yang sangat baik ini di tengah kesibukan tentunya Pak Menteri gitu ya. Saya ketahui gitu ya, mungkin 2 hari ini juga ada kegiatan juga di Bali gitu ya yang memerlukan kehadiran Pak Menteri. Nah, mudah-mudahan mungkin hari ini kita bisa mendapatkan banyak hal ya untuk kemajuan pengembangan startup dan industri kreatif digital di Indonesia tentunya. Izin Pak Menteri, saya sebagai Ketua Umum MIKTI coba memperkenalkan MIKTI. Jadi MIKTI ini adalah masyarakat industri kreatif digital Indonesia gitu ya. Kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua umumnya sejak tahun 2018. MIKTI sendiri didirikan pada bulan Desember tanggal 16 di tahun 2008. Bisa dilihat di sini memang ada foundernya gitu ya. Waktu itu Pak Cahyana, Pak Ashwin dari Kominfo gitu ya. Kemudian dari Parekraf sendiri ada Bu Loli, dan dari industri ada Pak Brata dari Indosat Mega Media dan Pak Haria Wirasma dari Indonesia Mobile Content Association. Nah, inilah founder-founder yang pada saat itu memang melihat diperlukan suatu komunitas wadah gitu ya bagi para penggiat startup itu khususnya industri kreatif digital di Indonesia guna mengembangkan industri kreatif digital di Indonesia. Jadi izinkan saya juga memperkenalkan pengurusnya saat ini. Saya sebagai Ketua Umum, kemudian juga ada Mas Andi Zaki sebagai Sekjen, Direktur Eksekutif Mas Indra Purnama yang nanti juga akan memaparkan tadi disampaikan oleh MC gitu ya mengenai pengaruh pandemik terhadap startup ini. Juga ada bendahara di sini Mas Andreas Pardianto. Jadi kalau secara organisasi kami memang punya 3 divisi karena memang kita ingin secara ekosistem bagaimana mengembangkan ekosistem digital di Indonesia. Jadi dari mulai talentnya,
kemudian bagaimana juga pengembangan startup-nya ya supaya tumbuh banyak gitu startup di Indonesia, dan terakhir adalah bagaimana startup tersebut juga bisa kemudian jadi besar. Selanjutnya mungkin divisi-divisi tersebut yang membuat program-program utama itu dibantu oleh departemen yang mendukung secara organisasi, yaitu untuk advokasi dan partnership-nya. Kemudian kami punya komunikasi dan internal affair. Jadi sebagai Dewan Pengawas di sini Pak Indra Utoyo yang merupakan Ketua MIKTI pertama, sekarang mungkin Direktur di BRI gitu ya. Sementara Pak Harya Wirasmo dan Pak Richard Kartawijaya adalah anggotanya. Dan Dewan Penasihatnya di sini adalah Pak Hari Sungkari yang sebelumnya jadi Parekraf. Mungkin sebagai gambaran dari pengurus. Dan kalau dilihat dari program yang kami lakukan, seperti yang saya sampaikan tadi, memang MIKTI ini sebagai wadah gitu ya bagi penggiat atau pemerhati dari industri kreatif digital di Indonesia. Jadi kita memang berusaha mencoba membangun program-program secara ekosistem yang lengkap gitu ya. Jadi dari pertama kita bagaimana bisa sebetulnya membangun banyak komunitas gitu ya di seluruh Indonesia terkait dengan industri digital kreatif ini. Kemudian tentunya dari komunitas kita harapkan akan lahir talenta-talenta digital. Nah, talenta-talenta digital ini tentunya harapannya ada dua gitu ya nanti. Talenta digital yang memang nanti bisa membantu perusahaan-perusahaan besar ya untuk transformasi ke arah digital, dan juga talenta-talenta yang bisa menjadi digitalpreneur gitu ya, membangun startup. Nah, di situ juga kami membuat program-program bagaimana talenta-talenta ini bisa menjadi startup, sehingga kami membuat beberapa program pre-startup. Selanjutnya juga membangun inkubasinya, bagaimana supaya startup ini memang bisa tumbuh di inkubasi, selanjutnya juga didorong untuk masuk ke industri. Nah, sudah ada 727 komunitas sampai dengan 2020 yang sudah kerjasama atau dibangun juga dengan kami. Kemudian juga ada talenta yang sudah di dalam program kami itu ada sampai 59.176. Dan juga startup yang didampingi oleh MIKTI juga ada lebih dari 1.000, yaitu 1.118. Jadi memang ada beberapa di sini program yang didukung kami gitu dari MIKTI. Yang paling utama di sini memang kalau kita bicara pengembangan komunitas dan talenta, kita punya program bersama dengan Telkom. Jadi ini adalah program Telkom yang namanya DILO, Digital Innovation Launch. Ini pelaksanaannya memang didukung penuh oleh MIKTI dari mulai 2014 sampai dengan 2020. Kemudian juga ada beberapa program dari Parekraf beberapa tahun sebelumnya untuk mengembangkan pre-startup. Ini juga kami kerjasama membantu gitu Parekraf untuk membuat program pre-startup ini. Juga ada program yang ada di Pemkot Bandung, namanya Talent Bandung 2017 juga dilaksanakan, itu juga dibantu oleh kami. Sementara sebagai program untuk membina startup, di mana MIKTI di sini berperan juga sebagai pelaksana dalam inkubator startup yang dimiliki Telkom. Di Bandung itu Bandung Digital Valley, di Jogja Digital Valley, dan di Makassar Digital Valley. Nah, tiga-tiganya ini dibantu oleh kami, terutama di awal-awal dari mulai kurikulum, program, seleksi gitu ya. Bandung Digital Valley yang pertama kali itu dimulai tahun 2012, juga dibantu MIKTI sampai dengan tahun 2020 kemarin. Sementara Jogja Digital Valley juga sejak didirikan 2013 sampai 2020 itu juga dibantu kami. Terakhir adalah Makassar Digital Valley tahun 2019 dan 2020. Mungkin itu gambaran beberapa program utama. Terakhir untuk ke industri juga kami membantu bagaimana memetakan ya startup di Indonesia. Jadi kita membuat database mapping startup di Indonesia, bidangnya, tahun didirikannya, anggotanya gitu ya. Kami sudah rilis 2 kali, tahun 2018, kemudian update terakhir tahun lalu 2020. Sementara insya Allah tahun ini 2021 nanti kami akan rilis kembali database dan mapping startup Indonesia ini, yang insya Allah juga nanti kami akan minta waktu Pak Menteri gitu ya untuk launching yang tahun 2021 ini. Nah, tentunya untuk mendukung program ini kami juga buat beberapa infrastrukturnya gitu ya. Yang pertama di sini online platform. Jadi kami juga sudah membuat platform online edukasi talenta. Terakhir tahun lalu karena masa pandemik juga kami sudah membuat program startup secara virtual. Jadi virtual incubation sudah coba kami mulai. Platformnya ini juga harapannya nanti kalau memang mau digunakan oleh pihak lain juga kami sangat terbuka.
Ini sudah kami uji cobakan mulai tahun kemarin. Kemudian kurikulum tentunya yang tadi saya sampaikan, program-program di atas membangun talenta startup itu juga kami buat program-programnya terutama untuk mendukung tadi program-program yang dilakukan di Telkom, di Parekraf dan di Pemkot Bandung yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, terakhir tahun lalu kami juga meluncurkan inkubator playbook bulan November 2020. Nah, ini panduan bagi para inkubator. Jadi kalau ada yang ingin membangun inkubator, kami coba di sini berikan playbooknya dan sudah kami rilis di November 2020 kemarin. Dan terakhir tentunya kami juga membangun network, baik itu talent, ya harapannya nanti talent-talent ini juga bisa dilihat gitu ya oleh siapapun yang membutuhkan digital talent ini. Kemudian kami juga membuat mentor network, ya terutama juga tadi kami sampaikan kami sudah membuat virtual incubation dan kami juga sekarang sedang mencoba membuat inkubasi program yang berkaitan dengan program Merdeka Belajar ya, Startup Merdeka. Nah, ini sedang kami jalin kerjasama dengan beberapa universitas dan mentor-mentornya juga kami siapkan di sini. Nah, kurang lebih itu mungkin beberapa program utama serta infrastruktur yang kami bangun ya di MIKTI ini sampai dengan saat ini. Dan juga kami pada tahun 2020 sempat juga bekerja sama dengan startup Genome di US ya untuk melihat posisi kota-kota di Indonesia di peta global startup gitu ya. Dan kami dorong Jakarta, kami bantu surveinya untuk kami petakan gitu ya di global startup ekosistem ini, dan Jakarta memang masuk di ranking 33 ya atau peringkat 2 untuk top emerging ekosistemnya. Nah, ini mudah-mudahan ya dunia sudah melihat gitu ya, Jakarta masuk ke global startup ekosistem dan harapannya nanti bisa lebih banyak lagi bekerja sama dengan ya ekosistem yang sudah cukup maju di luar. Harapannya seperti itu. Nah, ini terakhir mungkin kami sampaikan juga ini beberapa kajian analisis yang sudah juga sempat kami rilis gitu ya, kami publish dari mulai berdiri di tahun 2008 yang saya sampaikan tadi. Jadi di awal-awal kita mencoba melihat juga perkembangan industri digital kreatif. 2012, 2013 kita rilis baik di Indonesia maupun di Jakarta, dan ini seperti yang saya sampaikan tadi, di 3 tahun terakhir kami juga mencoba membuat mapping database untuk startup Indonesia yang kami lakukan survei langsung gitu ya untuk melihat keberadaan mereka serta kegiatan mereka. Nah, ini sudah 2 ya mapping yang sudah kami rilis tahun 2018 dan tahun 2020 kemarin, yang insya Allah tahun ini juga kita akan rilis yang ketiga. Mungkin demikian sedikit gambaran terkait dengan MIKTI, organisasinya, pengurusnya, kemudian program-program serta hasil-hasil yang sudah kami coba lakukan. Tujuannya tentunya kami ingin mendorong agar industri digital di Indonesia ini bisa benar-benar maju gitu ya, bersaing dan berkelanjutan. Nah, ini suatu organisasi nirlaba dan kami sangat terbuka dengan siapapun yang berminat gitu ya untuk bersama-sama memang membangun industri digital kreatif di Indonesia ini. Mungkin itu dari kami, Pak Menteri. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu pengembangan industri kreatif digital di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jody. Kita doakan semoga MIKTI ke depan akan semakin memberikan manfaat bagi ekosistem kreatif digital di Indonesia, dan semakin banyak yang bisa daerah yang akan bisa kita coba kembangkan ekosistemnya. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya akan serahkan kepada Bapak Menparekraf, Bapak Sandiaga Uno, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Indonesia maju penuh semangat. Yang saya hormati Ketua Umum MIKTI, VP Digital and Next Business PT Telkom Indonesia, Bapak Jody Hernadi.
Selamat malam Pak Menteri. Saya hormati Ketua Dewan Penasihat MIKTI Bapak Hari Santosa Sungkari. Ini mana Pak Hari ya, belum kelihatan. Kawan saya nih. Pak Hari. Ada tadi Pak di daftar. Sudah join. Nggak kelihatan Pak Indra. Gimana ya? Ya itu senior saya, sama-sama di Kemenparekraf. Juga ada Pak Indra Utoyo, ini sahabat saya dulu di Telkom, sekarang di BRI. Pak Indra, terima kasih. Saya ingin perkenalkan Bu Sally. Bu Sally ini Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital di Kemenparekraf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya agak rame karena tengah ada di kunjungan di Bali. Kebetulan kami lagi ada di Sanur dan saya melipir sedikit ke pojok untuk mendapatkan kesempatan menyapa. Saya juga ingin menyampaikan salam kepada para pengurus dan anggota MIKTI, para startup founders, komunitas IT dan insan kreatif digital di seluruh Indonesia yang hari ini sudah gabung di audiensi virtual komunitas startup meetup. Saya beri pantun dulu supaya semangat ya. Ada 97 yang bergabung. Akhir pekan kunjungan kerja ke Pulau Dewata. Cakep. Pulaunya indah, kaya akan seni dan budaya. Cakep. MIKTI telah hadir di tengah-tengah kita. Cakep. Demi bangkitkan industri kreatif Indonesia. Yeay. Pak. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kekuatan kesehatan di tengah pandemi dan melambatnya ekonomi, dan kita bisa gabung di acara startup meetup. Ada beberapa laporan yang mungkin teman-teman sudah tahu juga, bahwa di Indonesia ini digital economy berkembang dan sudah akan mencapai 105 miliar dolar atau 1.475 triliun dan sebanyak 4 miliar dolar itu dikontribusikan oleh Indonesia. Jadi 41% pasar digital ASEAN itu it's here in our country. Sampai saat ini 6 unicorn, mungkin lebih ya, tapi yang saya diberitahu di sini oleh teman-teman Kemenparekraf ada 6, Gojek, Traveloka, Tokopedia. Gojek dan Tokopedia akan gabung jadi GoTo. Ada Traveloka, ada Bukalapak, OVO, dan JD.id. Ini teman saya di sini juga nih. Ada juga informasi bahwa peta ekosistem ASEAN 2018-2021 terjadi perubahan signifikan. Di September 2018 Indonesia memiliki 4 dari 8 perusahaan unicorn di ASEAN, sedangkan di bulan April 2021 hanya 6 dari 14 perusahaan ASEAN dengan valuasi di atas 1 miliar dolar. Ini ada penurunan guys, dari tadinya 50% turun sedikit. SEA Group, ini yang Pak Pandu Syahrir yang pimpin ya di Indonesianya, induk dari Shopee dan Garena, gaming dan e-commerce, valuasinya sudah sampai 40 miliar atau setara dengan total valuasi dari Grab, Gojek, dan JNT plus Tokopedia. Ini mesti dicek nih guys, karena saya dapat informasi Gojek dan Tokopedia aja digabung GoTo menjadi about 35 billion. Tapi let's see. Dan nilai pasar digital Indonesia ternyata banyak sekali yang belum optimal dikelola oleh pemain lokal. Ini ada juga Top Emerging Startup Ecosystem 2020, Jakarta berada di posisi kedua.
aspek ketersediaan talenta digital menjadi kelemahan utama dibandingkan dengan Mumbai misalnya yang ada di posisi puncak. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan Pak Jordi, kita dukung terus program-program kita seperti Baparekraf Developer Day, dulu namanya Backcraft Developer Day, Backcraft Digital Talent yang sekarang menjadi Baparekraf Digital Talent, itu semoga bisa terus menghasilkan talenta-talenta kita. Dan dari segi mapping database startup Indonesia yang MIKTI sudah lakukan, ternyata 52,6% populasi startup Indonesia adanya di Jabodetabek. Padahal kita punya tempat-tempat keren seperti Bali dan juga di destinasi-destinasi wisata yang bisa kita jadikan tempat ekosistem populasi startup. Nah, saya ingin mendorong agar persebaran startup ini lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk ekosistem startup yang ada di destinasi wisata yang berawal dari communities. Jadi dulu ada yang bilang Silicon Bali, nah, itu belum terjadi ya. Dan juga secara kolaboratif kita bisa buat satu semangat pra-startup yang diinkubasi, pemerintah memfasilitasi. Dan kita ingin juga aspek keberlanjutan, di mana energi-energi baru dan terbarukan ini hadir. Sehingga entitas saling bersinergi. Misalnya di Bali sekarang kita dorong bahwa semuanya berkaitan melalui energi baru terbarukan. Sehingga kita bangkit nanti setelah pandemi ini Indonesia punya kekhususan bahwa kalau mau ke talenta yang berkualitas ada di Indonesia, bukan hanya kita punya pasar yang besar, tapi juga ekosistem daripada digital ekonomi kita itu berkelanjutan, yaitu punya dampak sosial yang bagus dan dampak lingkungan yang berkelanjutan. Jadi kita bedakan sama yang lain bahwa kita punya sustainability and quality aspek. Baik, kita tebarkan semangat terus, optimis di tengah pandemi, bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together with MIKTI, we can do it. Saya tutup dengan pantun. Pergi ke kondangan, mantannya kekasih hati. Supaya kelihatan cetar, tentu harus pakai makeup. Apresiasi dari kami atas komitmen MIKTI turut mendukung perkembangan ekosistem startup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sukses untuk kita semua. Mohon maaf ini suasana riuh rendah di sini karena di dekat dapur. Dan ya ini bagian daripada penghematan di Kemenparekraf. Saya tidak diberikan ruangan khusus. Tapi karena budget kita dipotong terus, yang kita tetap hadirkan kebijakan yang tepat sasaran, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak. Jangan lupa ada Pak Joshua yang dalam perjalanan menuju Jailolo. Dari Jailolo ke Ternate, beliau juga seorang yang sangat aktif di ekosistem digital. Saya ingin menyapa Pak Joshua, sudah on board? Siap, Mas. Wow, ini dalam kapal ya, Pak? Iya, boat. Karena hujan deras sekali tadi, jadi kita harus nunggu sampai malam. Oke, hati-hati, bro. You look like a professor. Siap mendukung, Mas. Teman-teman MIKTI dari dulu memang sudah selalu kerjasama dengan teman-teman dari MIKTI, Mas. Iya, tolong dilanjutkan ya sama Bu Sally. Terima kasih, saya kembalikan ke Ardi. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menparekraf yang telah memberikan
pantun-pantun mantap jayanya. Kita akan lanjut langsung ke sesi selanjutnya. Di sini akan ada paparan dari MIKTI yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Purnama selaku Direktur Eksekutif. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Yang kami hormati Bapak Sandi Uno, Bapak Menteri Parekraf. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Dan juga salam hormat untuk Pak Joshua Simanjuntak, Bu Seli, yang selama ini banyak membantu kami untuk menyelenggarakan satu pelayanan ya bagi ekosistem di Indonesia, dan juga Pak Hari Sungkari, sesepuh panutan kami yang banyak sekali berjasa untuk ekosistem digital di Indonesia. Nah, mohon izin pada Pak Menteri dan rekan-rekan yang lain, mungkin untuk pembuka diskusi pada sesi berikutnya, karena banyak sekali rekan-rekan dari komunitas, dari startup yang juga hadir pada malam hari ini untuk bisa interaktif dengan Pak Menteri dan jajaran Bapak Rekraf, Kemenparekraf. Kami akan sedikit memaparkan riset terbaru kami yang baru akan diluncurkan, yaitu adalah dampak pandemi COVID-19 bagi startup digital Indonesia. Nah, tentunya kita semua aware bahwa digital adalah salah satu sektor yang terdongkrak dengan adanya pandemi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dampaknya tersebut sangat beragam, sangat tergantung dari sektor industrinya, bisnis modelnya, bahkan fase perkembangan dari startup tersebut. Nah, sebagai contoh, startup di bidang tourism pasti akan memiliki dampak yang cukup signifikan gitu ya. Dan juga startup-startup yang memiliki model bisnis dengan korporasi atau dengan pemerintah tentunya mengalami domino efek yang juga cukup mengganggu bagi kelangsungan hidup mereka. Nah, ini sebagai bahan diskusi bagi rekan-rekan Pak Menteri, semoga ini tidak menambah pusing Pak Menteri yang sekarang lagi sekuat tenaga beserta jajarannya untuk memulihkan pariwisata di Indonesia, karena kami dari komunitas sebetulnya optimis bahwa harapannya masih sangat besar dan kita sebentar lagi akan keluar dari kemelut ini gitu ya, baik di pariwisata maupun khususnya di bidang kami yaitu adalah startup digital. Nah, berdasarkan hasil survei yang kami lakukan secara acak kepada startup-startup yang ada di Indonesia lintas industri, lintas model bisnis, dan juga lintas fase pertumbuhan usaha, dampaknya beragam. Jadi ada yang hingga menutup operasional startupnya gitu ya, itu sekitar hampir 20%, berpengaruh cukup besar, hampir 40%, berpengaruhnya sedang itu 30%, dan yang berpengaruhnya positif itu sayangnya hanya 6,8% dari yang kita survei. Tentunya ini tadi sangat tergantung dari sektor industrinya, model bisnis, dan juga fase pertumbuhannya. Dampak negatif utama adalah berkaitan tentunya dengan cash flow ya, yang antara lain disebabkan oleh penundaan transaksi dari customer, penundaan pembayaran, bahkan hingga ke pembatalan kontrak. Beberapa startup yang juga melakukan fundraising juga waktu di awal terjadinya pandemi itu mengalami penundaan investasi. Mungkin karena juga investor-investor di Indonesia juga menunggu respon global terhadap pandemi ini ke dalam sektor investasi di startup yang pada akhirnya juga berpengaruh kepada keputusan pendanaan oleh mereka. Sebagaimana kita ketahui, biasanya startup, khususnya di tahap awal, ketika dia fundraising, itu biasanya runway-nya hanya 1 hingga 2 tahun, paling lama 3 tahun, sehingga pandemi yang berlangsung sudah 1,5 tahun ini tentunya mengganggu keberlanjutan runway yang mereka rencanakan gitu ya. Sedangkan dampak yang tidak terlalu berat adalah operasionalnya tidak optimal, mungkin akibat pembatasan aktivitas, mobilitas, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah mengenai operasional mereka selama pandemi. Hampir 20% mengaku tidak tidak beroperasi sama sekali gitu ya. Ada juga yang tetap beroperasi tapi tidak optimal, dan juga hanya 11,1% yang mereka dapat beroperasi seperti biasanya tanpa gangguan. Lalu berkaitan dengan cadangan kas mereka, mayoritas dari mereka memiliki cadangan kas 1 hingga 3 bulan. Jadi kalau pandeminya ini dampak bagi bisnis mereka berlangsung lebih dari itu, mereka mengalami gangguan keuangan yang cukup mengganggu gitu ya. Dan ini ada kaitannya juga dengan runway mereka yang direncanakan investasi yang pada
umumnya yang jangka pendek, dan juga nature dari mereka yang ketika ada revenue kemudian diputar kembali untuk pengembangan produk dan bisnis mereka gitu ya. Jadi mereka jarang sekali memang menahan cash dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sedangkan dampak terhadap pendapatan startup yang meningkat itu hanya 4,3%, sisanya adalah mengalami penurunan dengan berbagai skala. Lalu sekitar sepertiga dari mereka melakukan PHK dan juga sekitar 40% melakukan pemotongan gaji karyawan dengan tingkat jumlah PHK yang beragam dan juga persentase penurunan gaji yang juga beragam. Lalu mengenai dukungan, hanya sekitar 21% dari mereka yang mengaku mendapatkan dukungan, di mana mayoritas memberi dukungan adalah komunitas. Jadi di sini mungkin suatu bukti bahwa ekosistem startup di Indonesia itu sudah mature karena dukungan peer itu memang sudah ada yang ditunjukkan dari survei ini. Jadi tingkat kemajuan ekosistem startup di Indonesia ini juga dapat kita lihat bukan hanya dari jumlah inkubator, jumlah venture capital atau jumlah dana, tapi juga seberapa baik antar elemen ekosistem tersebut saling berkolaborasi, khususnya dalam menghadapi masalah. Dan kami cukup bangga dengan hasil ini karena menunjukkan ekosistem kita juga sudah tumbuh dari sisi culture dan juga value-nya. Sedangkan secara spesifik yang diharapkan dari pemerintah adalah, ya ini adalah kurang lebih adalah harapan memang dari startup ya Pak ya, mungkin terlepas dari permasalahan yang jauh lebih kompleks dari yang dihadapi oleh pemerintah sekarang, startup pada umumnya mengharapkan bantuan yang spesifik terkait dengan support untuk menjaga cash flow mereka, baik dalam bentuk hibah maupun dalam bentuk pinjaman lunak, sehingga mereka dapat menambal sementara kebutuhan cash flow mereka yang mendesak. Sedangkan dukungan yang lainnya lebih sifatnya produktif, yaitu adalah untuk meningkatkan penjualan maupun dukungan langsung untuk karyawannya, yang juga memang di awal pandemi sudah dilakukan oleh pemerintah melalui prakerja. Nah, cuman ini mungkin diharapkan lebih spesifik untuk startup tersebut. Kurang lebih demikian Pak Sandi dan rekan-rekan dari Bapak Rekraf mengenai hasil survei yang sudah kami lakukan. Mungkin sedikit menambahkan tadi dari yang Pak Jody dan juga menanggapi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri sebelumnya, bahwa kami menyadari untuk membangun ekosistem dan menumbuhkan industri digital tidak cukup hanya kerja satu badan saja atau satu organisasi saja, terlebih bagi kami yang merupakan organisasi non-profit. Jadi kami sejak awal menyadari bahwa organisasi kami adalah bentuknya seperti sebuah platform gitu ya, di mana fungsinya kami adalah mempertemukan pihak-pihak yang memiliki shared vision, yaitu untuk menumbuhkan industri kreatif digital di Indonesia, sehingga pada akhirnya secara bersama-sama kita dapat memberikan pelayanan yang baik kepada calon talenta, kepada inovator, kepada startup, bahkan lebih luas lagi kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian, sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Jody sebelumnya, MIKTI banyak sekali bekerja sama dengan entitas-entitas lain, mulai dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, perusahaan penyedia teknologi, perusahaan umum, investor, akademisi, dan juga para kalangan profesional untuk memberikan support kepada 4 segmen yang di sebelah kanan tadi. Sedangkan di internal kami sendiri, kami menyiapkan kurikulum dan standarnya, platform digital tadi untuk memungkinkan, karena di Indonesia ini banyak sekali calon inovator yang ingin menjadi pendiri startup itu dari banyak sekali kota di Indonesia, Pak. Sementara dukungannya baik dari sisi mentor maupun event maupun ekosistem yang lain itu masih terbatas di kota-kota besar saja. Sehingga kami untuk dapat memberikan pelayanan secara lebih luas, kami kemudian fokus pada platform digitalnya. Selain itu kami juga melakukan riset dan advokasi juga untuk baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi pembuka diskusi bagi kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi bagi kesediaan waktu yang telah disediakan oleh Pak Menteri dan juga jajaran Bapak Rekraf, Kemenparekraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas paparannya. Kita akan lanjut ke agenda selanjutnya. Kita akan mendengarkan, kalau tadi kita mendengarkan sudut pandangnya MIKTI dari hasil survei, kita akan kita dapat informasi Pak Sandi sudah harus meninggalkan acara sebentar lagi.
Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Joshua dan juga Bu Sally dari Kemenparekraf yang akan ikut bergabung sampai dengan acara selesai. Oke, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ada perwakilan dari komunitas. Yang pertama saya berikan waktu kepada Mas Arief Widiasa, dari CEO dari Agate, salah satu game developer terbesar di Indonesia, untuk mewakili startup lokal hero dari Jawa Barat. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, selamat malam rekan-rekan semua. Makasih banyak Pak Adi. Selamat malam. Halo Pak Jadi, Kang Indra, Bu Sally, Pak Joshua. Selamat malam rekan-rekan semua. Jadi mungkin dari saya langsung aja, karena tadi mewakili Jawa Barat. Jawa Barat itu kan sebenarnya terkenal sebagai salah satu tempat di mana games startup berkumpul, dan mungkin specifically untuk industri game, yang pertama mungkin efek pandemi ya. Jadi kalau efek pandemi selama 1,5 tahun belakangan, bisa dibilang mungkin game industry adalah bagian dari yang tadi lumayan positif ya, yang berapa persen tadi, 6,8% yang mendapatkan impact positif. Bahkan untuk kami sendiri di Agate, bahkan game-game lama kami itu quarter on quarter growth waktu di bulan April itu malah naik. Maksudnya naik sampai 3 kali lipat. Bahkan ada beberapa game kita yang biasanya itu usernya itu, misalnya ini cerita lucu sih, jadi game-game kita tuh biasanya usernya tuh spike ketika makan siang atau setelah pulang kerja. Begitu Maret minggu ketiga di mana di-announce bahwa kita semua work from home, sekolah dari rumah, tiba-tiba traffic game kita itu dari pagi sampai malam di atas terus. Jadi kita bingung nih, ada benar-benar ada school from home atau work from home, karena kenyataannya semua traffic game naik semua. Jadi kayaknya mereka sambil pada belajar sambil main game. Jadi generally game industry bisa dibilang industri yang masih dapat benefit selama pandemi ini. Jadi kami sangat beruntung. Tapi ini masuk ke poin kita yang kedua sih. Jadi bahwa PR terbesar di game industry itu bukan pada pasarnya, tapi pada ekosistem gap. Jadi mungkin saya mau cerita sedikit bahwa di tahun 2011 MIKTI itu membawa sebuah kesempatan besar ke Indonesia, yaitu membawa seorang pionir di industri game namanya Ian Livingstone. Dia adalah orang yang mengembangkan game Tomb Raider. Jadi dia waktu itu sudah bergabung ke company namanya Square Enix, dan dia diajak bareng-bareng ke Indonesia untuk melihat Indonesia, dan event itu lumayan sukses sampai akhirnya ada follow up dari Square Enix-nya, itu sampai direktur mereka yang juga bagian dari Square Enix dari awal itu sampai main lagi ke Indonesia. Dan saya ingat banget tuh, dia sempat ke Bandung ke tempat kami. Plannya tuh awalnya 3 hari visit Indonesia, akhirnya dia stay di Bandung selama 2 hari. Dan saya tanyakan kenapa dia senang banget di Bandung. Mukanya tuh kelihatan senang sekali, dan ketika saya tanya itu dia bilang bahwa ya melihat kalian, berinteraksi dengan kalian mengingatkan saya waktu Squaresoft baru mulai. Saya search kan Squaresoft mulainya kapan? 1985. Saya belum lahir. Nah, jadi PR terbesar kita tuh sebenarnya kita punya ekosistem gap dengan saingan kita di global, padahal market kita open market. Jadi istilahnya itu kita kalau jualan sepatu, mungkin ya, saya suka banget pakai sepatu si Paduyut ini. Kita udah harus jualan, kita harus produksi sepatu, kita mau jual, ternyata produk impor harganya bisa jauh lebih murah daripada kita produksi. Ini kenapa? Gara-gara mungkin kemampuan talent nggak efisien, mesinnya kurang bagus, supply side-nya nggak bagus, itu kalau dari sisi industri, tapi di game mirip-mirip. Talentnya kurang jago, kita mau cari funding susah. Contoh mungkin kalau di sisi funding, masalahnya kayak di game itu total funding per tahun, itu paling cuma sekitar 2-3 juta dolar. Mungkin setengahnya itu bahkan dari Agate juga kita bisa komit sampai setengah dari situ untuk funding. Padahal industri sebelah kayak industri film, itu sebelum pandemi mereka bisa funding sekitar 40 juta dolar per tahun dari local investors. Padahal marketnya, market game versus market film, game itu 3 kali lipat lebih besar. Jadi ada mismatch secara funding. Nah, PR inilah yang membuat walaupun game itu punya potensi dan game itu punya market yang besar, akhirnya kita sebagai bangsa Indonesia atau industri game Indonesia, kita tidak bisa dapat benefit dari marketnya. Jadi mungkin itu sih PR terbesar. Jadi yang ketiga mungkin kalau dari sisi solusi, saya melihat teman-teman MIKTI ini adalah sebuah organisasi yang sangat keren, di mana setiap kali berusaha men-solve sebuah problem, selalu berusaha nge-tackle-nya dari ekosistem level problem. Jadi kalau talent yang kurang, isunya gimana? Bikin dulu fondasinya, kurikulumnya. Kurikulumnya. Jadi gimana? Kita sebarkan ke pihak-pihak yang mungkin tertarik untuk mengimplement kurikulumnya. Jadi mungkin apa yang saat ini
dibutuhkan oleh kami adalah bagaimana cara kita bisa nge-scale ekosistem inisiatif ini bisa jauh lebih cepat lagi dan lebih berdampak. Karena speed pertumbuhan ekosistem growth kita sekarang di-compare sama China, Korea, atau Jepang, terutama di game industri ya, masih lumayan jauh sih. Jadi bisa dibilang kalau sama Jepang kita gap-nya 30 tahun, sekarang mungkin gap-nya sisa 15 tahun, tapi masih ada gap 15 tahun. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini insight-nya sangat dalam sekali terkait dengan industri game. Kita jadi tahu bahwa salah satu yang mendapat berkah di pandemi ini adalah industri game. Tapi di satu sisi ada gap yang cukup besar yang itu mungkin bisa jadi masukan bagi Kemenparekraf untuk bisa memberikan solusi di terkait untuk bisa memperkecil gap yang ada. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Panji Prabowo selaku CEO dari Kiwi, yaitu aplikasi layanan antrian yang ini juga telah membantu baik di sektor kesehatan maupun industri bisnis, terutama kuliner ya. Mungkin akan memberikan insight-nya juga terkait dengan apa yang bisa dilakukan setelah pandemi ini, dalam pemulihan pandemi. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Kang Ardian ya, dan juga Mas Indra tadi yang sudah menyampaikan secara umum, Pak Sandi tentu saja, Bu Seli, Pak Joshua, dan rekan-rekan dari MIKTI, dan teman-teman startup founder yang lainnya juga. Perkenalkan, nama saya Panji, ya betul tadi seperti dijelaskan Kang Ardian, saya bergerak di startup yang bernama Kiwi. Kita memberikan solusi aplikasi antrian online dan juga crowd monitoring system. Yang pada masa pandemi ini ya cukup bisa digunakan untuk membantu melakukan monitoring crowd ya atau kerumunan dan juga kontak tracing, dan juga udah digunakan di beberapa rumah sakit dan juga industri-industri yang terkait dengan pariwisata juga, yaitu seperti coworking space, cafe, dan juga hotel terkait dengan crowd monitoringnya dan juga kontak tracing. Nah, terkait dengan inputan ya terkait dengan bagaimana pandemi ini berdampak pada industri kreatif dan digital, khususnya saya domisili di Bandung, cuman secara legal dan operasional perusahaan itu di Jakarta saat ini. Jadi saya bisa berbicara dari dua daerah mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Secara umum sebenarnya ya tentu saja ya pandemi buat teman-teman startup founder sangat berdampak ya dan cukup berat gitu seperti yang tadi disampaikan Mas Indra juga di beberapa poinnya gitu. Tapi kalau saya lihat sih secara mental ya teman-teman startup founder tuh kita strong sih. Jadi mungkin saya juga satu grup dengan Arif ya di Startup Bandung, kita seringkali beberapa melakukan komunikasi ataupun sharing online gitu, yang itu saling mengisi sih. Ada beberapa hal yang memang kadang-kadang cuma teman-teman startup yang bisa mengerti gitu ya, teman-teman founder yang bisa mengerti. Jadi itu cukup produktif gitu. Selain itu kita juga tetap komunikasi tetap lancar di media-media messaging seperti itu. Jadi itu cukup membantu. Dan juga sebenarnya kekuatan teman-teman industri digital dan kreatif itu adalah di kekuatan tentang kreativitasnya gitu. Kita tuh terbiasa mencari solusi atau mencari peluang di tengah keterbatasan. Dan apalagi yang lebih membatasi dari yang terjadi pandemi pada saat ini gitu. Kalau spesifiknya di Bandung atau di Jakarta, tentu saja saya mengcover di Jabodetabek ya. Ada beberapa teman-teman yang meningkat, seperti Arif juga tadi ya, di games dan terutama sih di edutech ya, itu sangat meningkat sekali gitu. Ada teman-teman di Bogor itu juga jauh lebih meningkat gitu. Ada yang di Cirebon juga meningkat terkait dengan edutech. Dan juga industri atau startup yang bergerak di solusi digital yang memang masih relevan terutama ya terkait dengan di masa pandemi ini gitu. Seperti yang di Kiwi juga yaitu solusi antrian ataupun crowd monitoring seperti itu. Dan juga kalau saya lihat kemarin ya kebetulan kita dari bulan awal tahun ini ya atau akhir tahun kemarin beberapa startup persisnya kalau nggak salah ada 25 ya, ada 20 atau sekitar 20 gitu ya, sekitar 20 startup itu startup Indonesia ya, kita dapat pendanaan dari GIZ Jerman sebenarnya. Jadi dan itu programnya adalah program COVID relief gitu. Jadi sebenarnya beberapa teman-teman startup juga mencari solusi atau juga kita mendapatkan pendanaan atau insentif gitu ya dari beberapa lembaga donor di luar negeri gitu. Kalau boleh ini mungkin ya kalau tadi masuk ke apa kira-kira yang teman-teman startup butuhkan, sebenarnya tadi bukan kontra ya,
jawaban dari apa-apa yang disebutkan oleh Mas Indra terkait dengan permasalahannya. Misalnya terkait dengan pembayaran, terutama juga di kita banyak juga di teman-teman di Bandung yang kliennya adalah government. Nah itu memang masih terkendala sih selalu ya seperti itu terkait dengan pembayaran yang delay dan segala macam. Kalau terkait dengan insentif, saya rasa Bekraf juga atau Kemenparekraf ya sudah melakukan banyak insentif gitu ya, dan itu juga cukup positif gitu. Tinggal masalah di range-nya saja. Dan terutama kalau saya baru diskusi juga ini kebetulan tadi sore ada diskusi. Kita nih teman-teman startup itu masih kesulitan kita masuk kategori mana sebenarnya untuk vaksin gitu. Karena kalau yang di Bandung udah mulai dibuka untuk industri kreatif gitu, tapi untuk teman-teman kantor atau teman-teman startup dan juga timnya juga gitu, kenapa kita belum bisa juga nih kayak gitu. Atau yang di Jakarta, kalau di Jakarta udah ada beberapa sih yang sudah mulai boleh ya untuk umum seperti itu. Tapi mungkin ada kebijakan khusus dari Kemenparekraf bagaimana nih untuk industri digital dan kreatif agar bisa lebih di-push untuk vaksinnya. Mungkin itu saja sih sekilas kalau secara umum ya. Itu yang saya ceritakan tadi lebih ke jangka pendek memang, tapi secara umumnya kurang lebih sama sih pendanaan untuk level menengah ke bawah ya atau level seed gitu ya di startup di Indonesia secara umum masih mengalami kendala. Kalau yang levelnya sudah series A ke atas itu sangat mudah sih. Cuman kalau yang level pre-seed sampai seed itu masih cukup sulit. Itu mungkin ya kalau secara umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Kang Ardian. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih banyak kepada Panji atas insight-nya. Itu tadi mungkin sedikit masukan terkait masalah vaksin tadi ya, bahwa teman-teman pelaku ekonomi kreatif sudah bisa mengakses vaksin, tapi yang kebingungan teman-teman startup nih, yang sebenarnya juga termasuk salah satu subsektor di ekonomi kreatif. Oke, selanjutnya saya akan kita ke Jogja ya sekarang ya. Ada teman kita Mas Azmiansyah, CEO dari Morbis yang akan yang merupakan salah satu layanan health tech ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini ada Bu Seli. Ibu sehat selalu Ibu. Saya bagian dapat jatah dulu sama Pak Hari Sungkari. Berapa 2 program 2 tahun untuk handle backup. Nah, ini mungkin sering mendengar Ibu Seli terus pada ketemu 2-3 kali. Dan ada di sini juga ada Pak Hari, ada Bang Indra, di sini juga ada teman-teman semuanya, sangat bahagia. Ada ketua saya Pak Jody, sehat selalu semuanya. Saya kebetulan startup di dunia healthcare, jadi kita lebih ke membangun ekosistem kesehatan. Jadi kalau di dunia kesehatan, kita lebih dari hulu sampai hilir, jadi rumah sakit, sampai kesehatan untuk puskesmas dan klinik dan dokter praktek, kita membuat fitur produknya. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan dari tahun 2011, Ibu, Bapak. Kalau bicara startup, mungkin generasi saya masih transisi dari kolonial ke milenial. Jadi kami masih dulu zamannya bukan startup, dari 2007 sebenarnya saya memulai startup itu. Jadi software house, kalau biasanya di tahun 2000-an itu kita disebut software house. Baru di tahun 2012-13 baru kita kekinian menjadi startup. Nah, di dunia kesehatan sendiri mungkin ada concern adalah single ID, data yang terpusat, cara rekam medis yang kita tidak pernah punya. Ini menjadi salah satu keprihatinan kami di dunia startup, terutama di Morbis. Kenapa sekarang itu digitalisasi ini tidak bisa menyatukan data menjadi single ID tentang kesehatan, dan concernnya memang di rekam medis. Nah, ini yang menjadi kami merasa mungkin kekhawatiran ke depannya, kalau kita tidak menginventaris ini, keadaan COVID ini kita tidak pernah metakan di mana ada alumni COVID ataupun yang sedang terkena. Nah, ini sering terjadi dan sampai sekarang kita menginventaris secara data real itu belum ada. Hanya ada distribusi vaksin dan sporadis tentang yang kena penyakit COVID. Dan ini pun data yang tervalid sekarang ini itu ada di BPJS, yaitu di JKN-nya.
Nah, kenapa ada? Karena ada dorongan dari BPJS bahwa data itu harus dimasukkan. Kalau tidak, nanti rumah sakit tidak mendapatkan insentif. Nah, ini menjadi sebuah cerita bahwa agak aneh data itu ada di BPJS. Which is kita tahu semua isunya yang digemborkan adalah kebocoran data. Nah, ini menjadi sebuah concern kita bersama menurut saya yang harus kita perhatikan dan kita jaga. Karena integritas negara Indonesia itu salah satunya adalah kesehatan. Salah satunya kesehatan. Kenapa? Karena saat ini kita sedang menggarap untuk membuat single ID di salah satu institusi nasional. Dan itu menjadi tagline-nya di institusi itu bahwa data ini harus segera dibuat menjadi satu, supaya data ini menjadi data menginventaris tentang keadaan dari institusi itu sendiri, terutama anggotanya, terutama pegawainya, dan lain-lain. Nah, kita melihat bahwa ini menjadi concern yang sangat berat. Nah, di Yogyakarta sendiri, inventaris tentang COVID itu sendiri masih sangat tidak detail dan sedikit sporadis. Ini yang menjadi di Jogja mungkin keterbukaan datanya tidak terlalu lengkap, sehingga kelihatan bahwa kehidupan kesehatan di Jogja masih tidak terlalu tinggi atau rendah. Tapi kita bersama tahu bahwa keadaan Jogja itu salah satu destinasi destinasi tentang pariwisata. Nah, ini yang menjadi concern juga di kami. Tadi saya inline dengan Mas Panji bahwa kami sebagai startup di Jogja, kita tidak tahu kami akan ada masuk di mana kategori perusahaan-perusahaan startup. Karena setahu saya Parekraf itu kan ada kreativitasnya. Kenapa di Jogja itu, Ibu, Bapak, mungkin di Parekraf itu pertanyaan saya, kenapa hanya pariwisata? Jadi pariwisata itu yang punya restoran, yang bertemuan dengan orang lain, itu diprioritaskan. Tapi kalau kita bicara Parekraf kan pariwisata dan industri kreatif. Nah, kenapa kami tidak masuk di sana? Jadi di Jogja itu, mohon maaf, pegawai kami lebih dari 30 orang. Ini menjadi permasalahan lagi ketika ruangan kerja kami itu harus berada di satu tempat yang itu turnover-nya WFA dan WFO itu kami selalu membatasi. Tidak boleh lebih dari 30%. Cuman akhirnya masih khawatir sebagian kita belum divaksin gitu. Nah, ini menjadi agak lucu bagi kami sebagai dunia digital kesehatan, tapi perusahaan-perusahaan startup ini belum dikasih satu jatah untuk bisa mendapatkan vaksin. Dan ini semua, jadi semua startup di Jogja itu pun banyak yang belum berani mengakukan work from office, karena memang keadaan di Jogja itu menurut kami di lapangan persebaran COVID itu masih tinggi sekali. Jadi semuanya masih banyak WFH, dan dari sisi kreatif kinerja tim agak terganggu. Karena mungkin karakter di Indonesia beda dengan di Eropa. WFH bisa semuanya berkomunikasi. Tapi kalau bicara berdiskusi, orang Indonesia, terutama perusahaan saya juga lebih baik berkumpul untuk berdiskusi lebih detail apa yang harus dikerjakan dan lain-lain. Mungkin itu Mas Ardi yang bisa kami ceritakan yang ada di Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan, terima kasih banyak nih ke Mas Azmi ya. Ternyata ada lucu juga ya ini pengalamannya bidang health tech, tapi justru malah kesulitan di vaksin ya. Selanjutnya ada lagi nih ada game developer lagi, teman-teman komunitas game developer Jogja, ada Mas Rizal Saputra yang berasal dari komunitas namanya Gamelan atau game developer Jogja ya. Ya, waktu dan tempat kami berbicara. Ya baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Andre. Selamat malam rekan-rekan semua, teman-teman di sini. Semoga sehat selalu semua ya. Jadi perkenalan sebelumnya nama saya Rizal. Saya ketua komunitas game developer di Jogja, namanya Gamelan.
Oke, jadi mungkin karena waktunya singkat, jadi mungkin kayaknya saya langsung ke beberapa poin-poinnya aja ya. Sebenarnya tadi udah banyak banget yang disampaikan sama Mas Arif Widiasa. Itu banyak yang setuju dan termasuk dari dampak positifnya juga, yaitu adanya kenaikan revenue karena banyak kegiatan masyarakat yang sekarang umumnya udah larinya ke kegiatan di rumah ya, WFH atau school from home juga, dan itu beberapa dari teman-teman di Jogja dari industrinya juga banyak yang bilang memang adanya kenaikan di revenue, tapi kalau masih dibandingkan dengan game-game yang dari luar, misalnya kayak Mobile Legends, kayak PUBG dan lain-lain, itu kita masih sangat jauh dibandingkan dengan mereka gitu. Jadi memang ada kenaikan, tapi itu masih bukan kenaikan yang signifikan gitu. Nah kemudian kalau misalnya kita bicara tentang dampak negatif dari COVID, itu yang pasti paling jelasnya adalah turunnya produktivitas gitu ya. Jadi yang dirasakan oleh teman-teman industri dan teman-teman komunitas itu dari turunnya produktivitas ini salah satunya adalah dari banyaknya miskomunikasi pertama. Padahal ketika untuk agar dapat memproduksi sebuah game atau untuk development itu sangat butuh namanya komunikasi secara intens dan sinkronasi ADIA antar tim gitu. Jadi karena sekarang kondisinya juga banyak yang WFH masih sulit untuk bisa work from office, jadi masalah yang pertama itu ada miskomunikasi. Kemudian yang kedua karena udah nggak ada kegiatan di kantor, jadinya kayak istilah seperti team building, seperti cultural management itu juga turut menjadi hilang, apalagi kita udah mulai jalan WFH selama 1 tahun ya kurang lebih, dan itu tuh secara nggak langsung makin lama menurunkan semangat dan juga kinerja dari talent-talent yang ada di industri lokal gitu. Nah kemudian semua itu akhirnya meruntut menjadi mundurnya jadwal rilis dari produksi industri game di Jogja, yang mana mundurnya jadwal rilis itu juga berarti target perolehan revenue itu juga ikut mundur, dan alhasil akhirnya cost produksi pun makin lama juga makin membengkak karena mau nggak mau harus mundur juga gitu. Jadi intinya adalah industri kreatif itu sangat membutuhkan komunikasi langsung di tempat untuk meningkatkan produktivitas. Nah di sisi lain peran komunitas sendiri itu cukup dan sangat berguna baik untuk teman-teman di industri ya. Jadi Jogja sendiri itu gamelan itu dulu terkenal sebagai komunitas yang paling aktif di Indonesia. Karena kita sering ngadain event meetup terus seminggu sekali di Jogja Digital Valley gitu, dan di situ teman-teman dari industri, dari studio itu pada ketemu, kumpul, sharing bareng, belajar bareng, support satu sama lain. Kemudian banyak yang akhirnya ngobrol di belakang, dan dari kegiatan-kegiatan networking di belakang itulah itu yang ngedukung biar mereka juga banyak berkembang, dan dari acara-acara itu pun dari seringnya kita meet up secara langsung itu tuh juga banyak mahasiswa yang pada datang, dan akhirnya mereka juga turut terinspirasi dan akhirnya ngebangun studio sendiri pun gitu. Karena sedikit cerita bahwasanya saya sendiri itu adalah yang disebut sebagai produk komunitas gitu. Jadi memang saya belajarnya tuh banyak dari komunitas, dari ketemu teman-teman di komunitas ya, dari situ ikut sharing-sharing, kemudian dapat banyak ilmu, dan akhirnya sampai sekarang bisa masuk di industri game juga gitu. Nah kemudian dari situ saran yang mau kami sampaikan adalah yang pertama sama yaitu tentang vaksin, yaitu pengadaan seperti di daerah Jogja, daerah Sleman itu kalau misalkan mau ngajuin pendaftaran vaksin itu masih belum ada pengkategorian untuk pelaku ekonomi kreatif gitu. Jadi yang ada itu masih pekerja pariwisata, publik, lansia, sama pralansia gitu. Jadi yang seperti pelaku ekonomi kreatif itu kita masih belum ada. Itu kemudian saran yang kedua dari teman-teman yang lain itu untuk program-program seperti pendanaan seperti BIP itu memang sudah cukup membantu, dan kami berharap itu ada lanjutannya lagi, ada follow up-nya lagi diteruskan. Dan ada beberapa kritikan dari beberapa teman-teman studio di Jogja, yaitu mulai dari beberapa prosesnya yang katanya cukup ribet, dan kemudian tidak ada
follow up gitu. Jadi kami berharap seperti program-program seperti BIP itu ada semacam program akselerasi atau bimbingan yang itu bisa ngebantu kita untuk growth secara bisnis maupun marketing gitu. Ya, jadi mungkin BIP plus akselerasi program itu. Nah, kemudian kalau misalkan masih ada waktu sedikit, mungkin cerita sedikit masalah juga. Jadi sebenarnya masalah yang terjadi di mana-mana di beberapa komunitas juga di industri mungkin se-Indonesia kali ya. Itu masalah yang paling utama adalah nggak ada regenerasi gitu. Dan kami di komunitas pun dan di teman-teman industri pun udah cukup clueless gitu loh. Kenapa kok kita tuh nggak ada regenerasi? Kenapa kita kok misalkan kayak mencoba bikin acara, mencoba bikin apa gitu, yang muncul yang baru-baru itu selalu sedikit banget gitu. Dan selain itu juga buat teman-teman yang istilahnya talent-talent yang levelnya udah pada advance, teman-teman yang levelnya udah pada expert, itu kami menderita bahwasanya kita udah nggak punya tempat buat belajar lagi gitu. Dan untuk ngembangin kemampuan, ngembangin skill, kebanyakan kita harus ke luar negeri dan kita harus masuk ke studio AAA company di luar buat dapat ilmunya, buat bisa nyerap insight-insightnya, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Dan kayak gitu tuh chance-nya tuh sangat lebih kecil gitu loh. Jadi dari beberapa obrolan bareng teman-teman yang talentnya udah cukup bagus, beberapa dari mereka menyarankan dan sebenarnya menginginkan kalau misalkan bisa nggak sih kalau misalkan kayak studio-studio kelas AAA itu bisa masuk di Indonesia gitu. Mungkin kayak Bandai Namco, mungkin kayak Konami, Capcom, Square Enix, Sony, dan lain sebagainya gitu. Yang kira-kira bisa sesuai sama skill set lokal di Indonesia, misalkan kayak 3D modeler dan sebagainya gitu. Dari situ itu mungkin solusinya adalah untuk dampak yang lebih besar gitu ya. Jadi yang pertama hidden local talent itu bakal kemungkinan besar bakal banyak bermunculan karena dari so far saya selama di game dev itu banyak talent-talent yang sebetulnya nggak kelihatan. Misalkan kayak di Jogja sendiri itu ada beberapa studio yang nggak kelihatan namanya, tapi mereka tuh kayak outsource ngejain 3D model untuk studio-studio di luar, untuk mungkin ada yang ngerjain untuk Marvel, mungkin ada yang ngerjain untuk Red Dead Redemption seperti itu. Tapi sama sekali nggak kelihatan di lokal, nggak kelihatan di komunitas gitu loh. Kemudian dengan adanya studio AAA yang dibuka di Indonesia, itu bakal ada penyerapan ilmu sama insight dari industri top tier yang bisa secara perlahan tersebar di lokal. Dan ada juga bisa juga ada chance untuk kerjasama bareng industri lokal sama industri AAA, dan secara jangka panjang itu bakal ada regenerasi studio baru yang bermunculan gitu, which is ada juga dampak secara nggak langsung dengan adanya studio AAA bisa buka di Indonesia itu mungkin salah satunya kayak di minat edukasi juga, mungkin minat edukasi di bidang IT, di bidang game development itu pun akan meningkat gitu. Oke, kayaknya ya itu aja, itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Arge. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih banyak Mas Rizal. Tadi banyak bisa bilang agak mendalam ya tentang terutama feedbacknya soal tadi kebutuhan untuk industri terutama game dev ya dan industri aplikasi itu untuk bisa ada bertemu langsung gitu, ada komunikasi langsung ya, seperti itu tuh merupakan bagian yang nggak bisa dipisahkan karena memang interaksinya perlu untuk proses kreatifnya berjalan. Oke, kita akan ke timur sekarang ya. Saya persilahkan kepada Mbak Santika Sugiharti dari Digital Fame Indonesia. Ini kebetulan dari Makassar, sekaligus juga merupakan perwakilan perempuan ya di industri IT teknologi. Oke, dipersilahkan kepada Mbak Santika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Santika Sugiharti dari Digital Fame Indonesia. Sekarang saya
Koordinator Partnership Development di Digital Fam Indonesia. Di Makassar sendiri ada beberapa komunitas tertentu, khususnya kita dari kami komunitas Digital Fam Indonesia. Adapun visi kita itu kita ingin menjadikan Digital Fam Indonesia ini sebagai pusat pengembangan digital partnership khusus perempuan. Harapan kami sebenarnya di Digital Fam khususnya untuk para perempuan di Makassar dan juga berharap di seluruh Indonesia itu bisa kami mewujudkan bahwa perempuan itu sebenarnya bisa dan juga khususnya di digital. Jadi kita berusaha untuk empowering women in digital, memberdayakan. Untuk kami selama ini juga, maksudnya kalau kami lihat di Makassar sendiri selama pandemi itu untuk komunitas sendiri khususnya perempuan memang selama pandemi agak susah. Kalaupun untuk sharing ketemu itu memang terbatasi. Tapi syukurnya selama pandemi ini juga ada beberapa memang program yang sudah berjalan di Digital Fam. Kami selalu berusaha untuk bagaimana di Makassar sendiri berupaya untuk perempuan-perempuan itu kita bisa saling support dari segi apapun khususnya digital. Yang program kami yang sudah berjalan itu kita mengadakan pelatihan dari segi code untuk Android dan juga website, ada juga robotika dan juga animasi, pernah juga graphic design dan juga fotografer, pernah juga pelatihan khusus. Tapi selama pandemi memang pure kita melakukan secara virtual. Walaupun kami tahu sebenarnya itu belum signifikan, artinya belum bisa 100% tidak sama ketika kita belum pandemi secara face to face. Harapan kami untuk Menpakraf ini yaitu bisa memberikan support lah, artinya khususnya di komunitas perempuan itu sendiri. Karena jujur ada beberapa hal khususnya memang startup, kami berharap untuk kedepannya itu startup perempuan itu akan lahir, khususnya dari Digital Fam itu sendiri. Karena di Digital Fam Indonesia nanti kedepannya kami ingin membuka program binaan untuk para founder khususnya perempuan seperti itu. Jadi kami minta sangat support untuk Pak Mikti juga kedepannya untuk bagi para kawan, karena jujur tidak sedikit sih kebanyakan dari beberapa hal, artinya menganggap perempuan itu cenderung agak kurang. Apalagi untuk berbicara dari segi startup, khususnya kalau saya berbicara khususnya di Makassar, ada beberapa memang dari segi pengalaman saya yang masih beranggapan perempuan itu belum bisa untuk maju gitu. Tapi saya berharap dengan berjalannya waktu yang saya lihat di luar kota Makassar, ya maksudnya kota-kota besar, banyak perempuan-perempuan hebat yang lahir dari startup. Jadi saya berharap di era walaupun masih pandemi saat ini, kami berupaya untuk bagaimana tetap memajukan perempuan-perempuan di bidang IT khususnya di Makassar, baik itu dari segi program walaupun masih dalam segi virtual. Ya berharap semoga pandemi cepat berakhir, semoga ini semua bisa kembali seperti sedia kala. Berharapnya seperti itu. Jadi saya sendiri mewakili Digital Fam Indonesia sangat berterima kasih dengan adanya acara ini. Kita sudah dipertemukan satu frame, banyak insight-insight yang kita bisa terima, banyak hal-hal untuk kedepannya juga. Mari sama-sama kita tumbuh, mari sama-sama kita berkembang demi membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Santika. Kalau kita kenal kebetulan namanya sama dengan agak sedikit memiliki kesamaan dengan Mbak Alamanda ya, yang ex Gojek ya dulu. Sekarang di Binar. Oke, ya kita berharap semoga akan semakin banyak lagi founder startup dan mungkin game developer juga yang akan berasal dari perempuan. Iya, kami sangat berharap
insya Allah ke depannya lah. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan berikan waktu kepada perwakilan daerah yang terakhir, yaitu ada Mas Yuryadi, CEO dari Greenscope, aplikasi layanan monitoring lingkungan yang merupakan salah satu startup lokal hero dari Makassar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ardi. Perkenalkan, kami dari Greenscope.id di Makassar. Kami bergerak dalam bidang penyediaan layanan monitoring kualitas lingkungan hidup yang kualitas lingkungan hidup udara dan perairan untuk sektor industri manufaktur. Kita memanfaatkan teknologi IoT sehingga data-data yang dibutuhkan oleh industri dan pemerintah yang merupakan mandatori kewajiban dari industri dan pemerintah juga untuk menyediakan data secara langsung itu dapat tersedia secara cepat dan real time. Nah, terkait masukan khususnya kepada pemerintah diwakili oleh Kemenparekraf, ini kami dari Makassar ataupun dari khususnya dari Makassar atau dari Indonesia Timur umumnya, itu adalah yang kita hadapi adalah kurangnya upaya-upaya penyiapan talenta digital khususnya yang ada di kawasan Indonesia Timur. Jadi mungkin perlu concern juga untuk penyiapan talenta digital, kebutuhan talenta digital yang ada di Indonesia Timur. Yang spesifik sesuai dengan kebutuhan sektor digital yang ada di daerahnya untuk meresolve problem yang ada di daerah masing-masing. Karena kita kalau di daerah itu kita lihatnya secara lokal di daerah. Di daerah itu ada berbagai macam problem yang bisa di-resolve dengan teknologi digital. Misal pertanian, kemudian untuk pendidikan, kemudian akses terhadap layanan kesehatan seperti itu. Nah, yang kami rasakan di daerah itu adalah kurangnya talenta-talenta digital yang dapat mengisi kebutuhan untuk meresolve problem-problem tersebut di atas. Oleh karena itu kami mengharapkan dari pemerintah mungkin ada upaya-upaya penyiapan talenta digital untuk kebutuhan tersebut. Itu yang pertama secara umum. Kemudian secara khusus untuk kami sendiri, karena kami bergeraknya di bidang perangkat IoT untuk pemantauan lingkungan, kebetulan kita harapkan itu adanya efisiensi dan sinkronisasi regulasi. Jadi umpamanya kalau di bidang lingkungan hidup itu kita secara pusat kita tarik dari pusat itu kita berurusan dengan beberapa kementerian. Nah, belum lagi kalau kita sudah masuk ke regulasi ke tingkat daerah seperti itu. Itu ada beberapa regulasi juga yang terkena yang kita harus lalui di situ. Nah, ini yang kami titip mungkin ke pihak Kemenparekraf, mungkin ada pembahasan khusus mungkin tentang efisiensi dan sinkronisasi pemberlakuan regulasi khususnya tentang perangkat. Karena ternyata yang kami temui bahwasannya untuk perangkat itu tidak hanya kita temui di Kominfo saja, tapi itu ada di kementerian lain. Misalnya kalau di lingkungan hidup itu ada di KLHK, kemudian kalau di provinsi atau daerah itu ada di BLHD lingkungan seperti itu, dan itu yang kami rasakan regulasinya masih terpecah-pecah seperti itu, sehingga kita perlu sinkronisasi regulasi. Kemudian yang terakhir adalah adanya rekognisi. Selama ini kami terkendala juga adalah rekognisi terhadap adanya pengukuran digital, karena selama ini kita kalau mainnya di perangkat itu ada pengukuran digital, itu ada pihak klien kita industri itu masih mempercayakan lebih besar memiliki trust kepada pengukuran dalam bentuk secara langsung melalui laboratorium, misalnya laboratorium based seperti itu. Nah, ada kalau bisa pemerintah bisa menyediakan ruang untuk menyediakan regulasi untuk rekognisi pengukuran digital
khususnya untuk perangkat-perangkat digital yang kita telah kembangkan di tanah air seperti itu. Karena saya rasa untuk perangkat-perangkat digital yang kita kembangkan di tanah air itu jumlahnya sudah cukup mengembirakan, sudah cukup banyak seperti itu. Hanya saja biasanya terkendala di ketika kita implementasi adalah rekognisi dari end user-nya. Karena end user terbiasa untuk menggunakan data dalam bentuk laboratorium misalnya. Padahal keunggulan kalau kita menggunakan digital itu kita memperoleh data secara cepat dan langsung atau real time. Mungkin seperti itu dari kami, Pak. Mas Ardi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga kepada Mas Yuryadi yang telah memberikan masukannya. Itu bisa jadi masukan yang juga mungkin akan lebih tepat ke ada di kementerian yang lain ya, Kominfo dan atau mungkin yang lain yang kaitannya dengan masalah meteorologi atau standarisasi pengukuran mungkin. Suaranya nggak kedengeran ya, Mas Ardian? Ya. Baik, sekarang sudah terdengar. Ya itulah masuk perwakilan-perwakilan dari daerah yang sudah memberikan masukan-masukannya dan juga memberikan insight-nya di daerah masing-masing yang mungkin dan industrinya masing-masing yang mungkin berbeda-beda di tiap-tiap industri sektor ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada dari Kemenparekraf Pak Joshua atau mungkin Bu Sally untuk bisa memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang sudah menjadi masukan dari rekan-rekan baik dari MIKTI maupun dari perwakilan-perwakilan di daerah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Bu Sally, mungkin saya izin ya Bu Sally. Bu Sally masih ada kan? Iya Bapak, silakan. Ya, oke. Nanti mungkin ditambahi. Iya, Pak Ardi, terima kasih banyak juga teman-teman MIKTI di daerah dan semua startup ya dari berbagai bidang usaha ya. Jadi memang nampaknya sesi hari ini kita akan lebih banyak untuk menampung dulu masukan-masukan ya. Tapi kami paham bahwa yang disampaikan ini berhubungan dengan penciptaan dari ekosistem digital ya yang akan mendukung startup. Artinya ekosistem ini mulai dari riset ya, pengembangan ide ya. Kemudian tentunya kalau dalam pengembangan itu tidak lepas dari pendanaan. Tadi ada masukan mengenai pengembangan BIP untuk seed funding ya. Itu juga nanti bisa kita akan. Nah, terus kemudian sampai kepada tadi ada mengenai infrastruktur ya. Infrastruktur dari digital tentunya, sampai juga saya perhatikan ya pasti dukungan startup ini tidak lepas dari oh ya sorry tes kedengeran nggak di tempat yang agak sulit ini. Kedengeran mungkin Pak Jos nggak usah pakai kamera, kedengeran ya, oke off aja kameranya. Jadi Pak. Ya kemudian ya oke, saya off ya, betul juga nih. Bentar. Nah, jadi kalau saya perhatikan, ya kami internetnya nggak perhatikan stabil semua nih di saya juga. Ya, kami perhatikan bahwa ini ekosistem yang lengkap ya, dari pengembangan ide ya, riset ya untuk startup, kemudian pendanaan ya, pembangunan pendukungan infrastruktur. Tadi juga ada masukan ya untuk mengenai infrastrukturnya. Kemudian terutama di daerah-daerah, kemudian saya juga melihat pentingnya haki ya, dan juga tadi ada isu mengenai peran wanita dalam digital, dan tentunya juga pasti akan ada isu tentang pengembangan juga pemasaran ya, yang untuk mendukung
jalannya majunya startup di Indonesia ini. Nah, saya hanya usul ya kalau memang mungkin bisa, mungkin diinisiasi atau dipimpin oleh MIKTI ya untuk memetakan masukan-masukan yang ada ini, sehingga tadi yang disampaikan Pak Ardi juga tadi sudah menyinggung. Jadi kita bisa dari pemetaan ini kebijakan-kebijakan apa yang harus atau yang perlu dilakukan agar startup ini bisa berkembang ya. Nah, tentunya putus Pak oh ya, sorry. Oke, ini udah kedengeran lagi belum? Tes. Udah. Tapi ya, oke. Udah Pak, ya, udah Pak, silakan. Ya, saya wrap-up aja lah sedikit ya. Jadi saya rasa jika bisa mungkin MIKTI ya bisa memetakan ya masukan-masukan yang ada dalam sebuah peta ekosistem untuk mendukung pengembangan digital ini, dan tentunya untuk mengembangkan ekosistem ini di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mungkin juga teman-teman MIKTI juga sudah pahami, itu ada tersebar fungsi-fungsi di beberapa kedeputian. Nah, dari peta ini mungkin kita bisa mengembangkan kedeputian mana nanti yang bisa mendukung pengembangan dari masukan yang disampaikan tadi. Seperti contoh tadi ada mengenai pengembangan BIP, itu mungkin tidak di Ibu Seli, tetapi ada di Deputi 4, yaitu ada di Ibu Hanifah. Tapi tentunya kita perlu petanya nih, ya. Iya, betul. Nah, juga tadi sempat disinggung, ada juga mungkin hubungannya dengan kementerian atau lembaga lain, atau bahkan BUMN. Nah, kalau kita sudah punya peta yang lebih jelas, nanti kita akan bisa lebih mudah untuk menindaklanjuti. Jadi memang kalau bisa, mungkin bersama-sama dengan MIKTI, petakan dalam satu ekosistem kebutuhan-kebutuhan dan masukan-masukan tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Ardi dan teman-teman. Mungkin Ibu Seli mau menambahkan. Ya, siap Pak. Terima kasih. Baik, langsung aja ya Pak Ardi ya. Pak Joshua. Langsung saja ya. Ya, silakan Bu. Boleh ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Jos sudah menyampaikan setuju. Intinya kami setuju dengan yang Pak Jos sampaikan tadi, bahwa lewat MIKTI kami mungkin akan minta tolong gitu ya, peta-petanya seperti apa ya, kebutuhan dari teman-teman yang tadi yang sudah disampaikan ataupun yang masih ada yang belum tersampaikan gitu ya. Termasuk juga terkait vaksin tadi. Tadi saya juga udah konfirmasi, bukan di bagian kita urusan vaksin, tetapi yang dapat kami sampaikan adalah kelihatannya belum gitu ya. Ini masalah belum saja sih. Nah, kalau vaksin tadi itu memang terkait kepada pemerintah provinsinya. Jadi vaksin itu memang diberikan kepada pemerintah provinsi masing-masing. Mungkin ada tugas kita juga gitu ya untuk mendata nih teman-teman pelaku ekraf termasuk yang digital ini. Informasi yang saya dapatkan tadi masih di Jakarta. Jakarta itu yang sudah kepada pelaku ekrafnya memberikan vaksin gitu ya. Kemarin sudah, kemudian juga yang dan di Jakarta ini yang secara lansia, memang yang prioritas kan lansia dulu. Nah, lansia ini udah selesai semua kalau untuk Jakarta. Sekarang udah dimulai nih untuk yang usia 18 tahun. Jadi, nah provinsi-provinsi lain ini yang kami belum dapat informasinya. Di kita juga ada satgasnya yang terkait dengan COVID ini. Jadi yang seperti tadi Pak Joshua sampaikan, kebutuhannya seperti apa, mungkin itu yang nanti kami bisa komunikasikan dengan Satgas gitu ya, teman-teman sekalian. Kemudian terkait juga dengan, ya kalau BIP tadi sudah disampaikan Pak
Pak Jos. Jadi memang dipetakan saja, nanti bisa kami sampaikan kepada D4 gitu ya. Kemudian terkait dengan akselerasi program itu sebetulnya memang ada di D7 di tempatnya Pak Nil. Tapi terkait juga dengan subsektornya, jadi nggak sama, maksudnya tidak di satu tempat sekarang. Jadi semuanya tiga direktorat itu semuanya melakukan inkubasi. Jadi tergantung subsektornya. Kalau di kami di tempat saya sendiri tidak ada lagi. Jadi aplikasinya sudah copot karena kami sudah melakukan ini kan, Parekraf ini sudah ada SOTK baru. Jadi aplikasi game dan televisi radio itu satu direktorat sendiri. Kemudian yang kriya, kuliner, fashion, dan beberapa lagi gitu, itu satu direktorat sendiri. Yang film, musik, sekarang jadi satu direktorat sendiri, seperti itu. Jadi ya tadi kembali lagi setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Jos bahwa memang harus dipetakan. Jadi kami tahu harus mendeliver ke siapa gitu ya, atau harus bicara ke siapa. Kemudian support untuk perempuan, iya nanti bisa juga kita masukkan saja di peta kebutuhan tadi. Kemudian setuju sih dengan Pak Ardi gitu ya. Tadi permintaan Pak Yuryadi bukan kami. Kalau Parekraf itu secara perpres sifatnya hanya coordinating Pak Yuryadi. Jadi kami bukan yang executing gitu ya, bukan membuat aturan. Nah, lebih tepat memang Kominfo, karena Kominfo adalah yang membuat atau bisa mengeluarkan aturan terkait dengan digital tadi ya. Ya memang di sana fungsinya tugas fungsinya memang di sana gitu ya, bukan di kami. Kami hanya sisi ekrafnya memang ada di digitalnya, ada ngomongin di ekonomi digitalnya, tapi memang lebih ke sifatnya koordinasi aja. Seperti itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Rasanya itu. Jadi memang yang seperti disampaikan kembali lagi. Nah itu tadi ada masukan juga ya, pemetaan yang lain silahkan aja. Nih pada kenal sahabat-sahabat lama saya gitu ya, Pak Indra, tadi Arif, ada juga mantan bos saya gitu, sampai sekarang juga masih bos saya, Pak Hari. Mungkin tadi beliau sudah leave ya. Seperti itu. Jadi begitu saja Pak Ardi yang bisa kami sampaikan dulu, karena memang saya pun sangat-sangat baru nih di sini di D7 gitu ya. Selama ini memang ngurus infrastruktur gitu. Nah, ini tugas baru, jadi karena saya harus masih catch up nih, masih belajar lagi gitu ya, dunia IT yang sudah cukup lama saya tinggalkan. Ya udah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Baik, terima kasih banyak Ibu Sally dan Pak Joshua atas feedback dan masukannya. Semoga kita akan bisa lebih masukan yang lebih detail mungkin nanti akan dalam bentuk tertulis, Bu. Mohon diterima nantinya pasca acara ini. Selanjutnya ini saya berikan waktu, mungkin Pak Hari berkenan untuk memberikan insight-nya mungkin. Masih ada Bapak? Masih ada Pak Hari di sini. Tadi dicariin Mas Men, Pak. Wah, iya betul. Masih di mute Pak Hari. Oh, masih di mute ya? Belum kedengeran Pak Hari. Kedengaran sekarang? Oh, sudah Pak. Kedengaran Pak. Tadi saya di tempat ramai, jadi waktu Mas Men nggak kedengaran saya. Oke. Nah, singkat saja. Jadi kan teman-teman MIKTI ngerti nih ya, tugas dan fungsi pemerintahan yang mungkin tiap 5 tahun berubah segala macam. Tapi pesan saya satu, mau dimanapun itu aturan, terus ada yang nangani di kementerian sini, harusnya MIKTI menjadi independen, tetap jalankan. Justru kami dari kementerian ini minta organisasi seperti MIKTI ini yang bisa
merajut atau mengelem ya hubungan antara dua kementerian, karena kami memang tidak begitu bisa untuk kita kalau dihubungkan dengan itu. MIKTI dan saya sangat menginginkan kali MIKTI bisa mengumumkan, mensinkronkan, bahkan kalau bisa menggabungkan ada beberapa program di Kominfo dan di Bekraf yang bisa di Kementerian Pariwisata yang bisa disinergikan gitu ya. Nah, saya minta bantuan. Terus juga kedua adalah tolong lanjutkan yang kerjaan genom startup itu ya, kayaknya masih ada PR dan saya tertarik sebenarnya genom itu punya metodologi untuk mengukur komponen ekosistem. Nah, itu kita harus belajar. Jadi nanti kota-kota selain Jakarta yang sekarang Bu Seli tahu sekali itu mana kota-kota kreatif yang digital seperti Jogja, ada Balikpapan, Makassar walaupun belum kota kreatif tapi Makassar punya Makassar Digital Valleys. Jadi itu mereka nanti kalau kita bisa teruskan, waktu itu sempat terputus tahun 2020 itu meeting saya dengan Genom, jadi tolong dilanjutkan. Sekali lagi ya tetap jalan dan saya berharap MIKTI tetap mengangkat. Terus tambahan satu dari saya adalah tambah sering banyak berita dari MIKTI sehingga komunitas seluruh Indonesia bisa mendengarkan ya. Jadi saya minta kalau ada isu-isu ini digitalisasi seperti 5G atau pelindungan data pribadi yang menyangkut kepada kerjaan kalian, tolong kalian ikut bersuara, taruh di sini. Saya bisa membantu kalian untuk terkonek dengan Daily Social atau Tech in Asia atau Kata Data. Itu saja, sukses untuk MIKTI. Dan jangan lupa dulu yang inisiasi MIKTI tahun 2008 itu Bu Seli sendiri. Jadi Bu Seli kembali yang ngurusin. Terima kasih semua, sukses Pak Jody, Pak Indra, Pak Ardi, Pak Zaki, Pak Lipia, dan seluruh tadi saya dengerin yang dari daerah-daerah. Saya senang sekali ya, menyebar ke daerah dan tolong disebarkan ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hari. Makasih Pak Hari, Bu Seli, makasih Pak Joshua, makasih Pak. Ini banyak masukan. Pak Jody sekarang jenggotan ya. Siap. Pandemi. Ya, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hari atas banyak masukan berharga dan mungkin sedikit sentilan juga nih untuk kepengurusan MIKTI untuk bisa lebih kencang lagi bergeraknya. Baik, kita sebenarnya lewat dari waktu yang dijadwalkan sebelumnya. Mungkin di sesi terakhir ini saya minta kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Bagi rekan-rekan yang bisa menyalakan webcam, kami mohon bantuannya untuk bisa menyalakan webcamnya masing-masing untuk masuk ke sesi dokumentasi. Baik, saya akan coba mulai untuk dokumentasinya. Yang beberapa ini ada beberapa halaman, jadi akan ada beberapa kali. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, yang selanjutnya, page selanjutnya. Oke, terima kasih banyak sudah. Ada yang please juga nih, dari tim reportase. Oke, selanjutnya di slide yang kedua, silahkan 1, 2, 3. Baik, oke. Untuk yang terakhir, ya, 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi. 1, 2, 3.
Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman untuk menyalakan webcam. Terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan semua yang telah berkenan untuk hadir hingga malam hampir jam 8 malam hari ini. Semoga forum ini bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua dan ini bisa menjadi masukan terutama untuk kementerian ya, Kemenparekraf, agar mungkin ada masukan-masukan yang itu bisa di follow up lebih lanjut dan bisa menyempurnakan program-program yang akan dijalankan oleh Kemenparekraf. Ya, semoga nanti masukan-masukan yang akan kami berikan secara tertulis itu bisa menjadi bahan bagi Kemenparekraf untuk bisa memberikan program atau solusi kebijakan yang itu bisa memberikan manfaat yang lebih tepat sasaran. Baik, atas kehadiran rekan-rekan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada dari kami yang kurang dari sisi teknis maupun dari sisi koordinasi yang lain. Semoga ke depan bisa kami perbaiki lebih baik lagi. Akan kami sempurnakan lebih baik lagi. Selanjutnya, kita tutup dengan doa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Pak Joshua, Bu Seli, Pak Hari. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Joshua, Bu Seli, Pak Hari, tim Asmen semua, tim sekretariat kementerian, tim sekretariat menteri. Ya, terima kasih. Jangan kapok-kapok untuk bikin forum dengan kami. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah sharing. Baik, terima kasih juga rekan-rekan yang sudah sharing. Oke, saya tutup forumnya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat Pak Hari. Pak. Selalu Pak. Ya, terima kasih.